Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya Novi Eka Arifin Tias bersama Nurlaili Zubaida dari kelas BIK semester 6 kelompok 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Di sini saya akan membacakan teks kajian pendidikan bahasa Arab dan terjemahannya pada halaman 39 sampai 41. Syaraha Spencer Ro'iyah fi hayatil kamilah bi annaha hayatul lati tatawafaru fi khamsi wadhaif yakumu biha tarbiyah tariki i'dadul mari bina mensati an-na'wi minal ma'rifahiyya wahid al-ma'rifu darurah wahid al-ma'rifu daruriyah limuhafadati ala hayatil fardi wahid al-ma'rifu daruriyah limuhafadati ala hayatil wa ala sihatihi isnin al-ma'rifu daruriyah wa ja'ala faradu qadiron minan nahiyati il-iqtisadiyah salasa al-ma'rifu daruriyata litarbiyati asroti arba'ah al-ma'rifu daruriyati limuwatini solihi li'annal fardu udun fi jama'atin minal jama'ati lahu hukukuhu wa alaihi wajibatan nahwaha khamsah al-ma'rifu allati tumkinu min istihdamin waqti al-faragha istihdaman mufida wa qad jawajjaha ila ra'i sabin sir hada naqdun minhu alif annahu wajhu inayatan biratan ila ma'rifi mahdoh wa ila ta'lim bi'tabarihi wasilah solihatin litarbiyah walatikuni khulukin wa aibu dalika annahu yatimun bil nahiyatil ilmal mahdoh wa yuhmalul nahiyati wujdaniyah nahiyata hawatifi wa gharairi fa ma'rifatuhu qawaninin siha masalan la tutamalu da'aman tatbiyukiha ba wa annahu yara ta'limu wa madu bihasbi ahamiyatiha min haitsu fa'idatu iha li'innasani wa tahqiqiha laqradir tarbiyah fahuwa yabda'u bilfisiolojiyah wasihati walatibu'ati al-kimia samulu falfunun al-alamiyati allati tu'adi ila hasbi aisha wa ta'ti fi ahri al-ulumu ijtiha'in itu kala dabi ulum al-jamali wal-ghoti wa hada tarbiyah wa hada tartibu qad iyadu mantitiya walakinnahu la yatamassa ma'ani tifli wa hajatihi jim annahu an inayatun zaidatan bifaidati madiyah ma'arif fahuwa yudahi bisay'in al-sami wa huwa saqafa ajalin ta'i wadi'i wa huwa maddah walakinna dan naqdi ghayru sahih li anu sabin sir lam yuhmalu at-tarbiyati la saqafiha faqad talabaha
lawikatil farogi. Dal anna makrifata fi dhatiha laisati kutan wa innama huwa fi tatbiqiha wa istihdamiha wa hada yakhudu alaihi qawlihi tarbiyah i'tadu lil haya wa laisatil haya nafsaha tilka hiya aujahu an-nagdi ati wa hajat li aqradi tarbiyah wa wasailaha inda sabinsir walidhalika lamma ja Jundiwi al-Murabbi Amriki Syahiru qala education is not deprivation of life but education is life itself fahuwa yara idan anna tarbiyati fi dhatiha juz'un minal haya walaysati hayati falitafali yurabbi bi'amali wa tajribati wa tanmiyatu mawahibihi wa muyulihi qadratihi wa tasyi'i nasyatihi wa huwa fi hadihil hayata yahya wa ya'isa wa ala hada tarbiyati indaha hi hayati ainaha walidhalika yunali bidaruratin ja'ala madrasah juz'an minal haya bimakna anna tifali ya'mal fi dakhiliha ma ya'maluhu lawa kana kharijaha. Waqad sabaqa rusu al-Faransi diwi al-Amriki ilal qawli bidorurati i'timadut tarbiyah ala quwwat tifli wa muyulihi at-tabi'iyyah la angtamla alaihi imla falit tifli gharaizun wa muyulun hiya hawafizun lahu tadfa'uhu liyaf'ala asya'a katsirata mutanawi'ata fi marahili muhtalifatin wal madarisa tattajiha fi nahiyatin tukhalifu tabi'atit tifli fahiya ta'khudul ma'arifa al-mutajammi'ata minat turasil ajyali as-sabiqah al-ma'arifa allati la swillata laha binumuwit tifli wa tukrihuhu ala tahsiliha balan an tuwajihu li kashfi ma yamilu ila kasyafihi wa ma'rifatihi wa fi hadal makna yaqulu Jundiwi the school must represent prison life as real and vital to the child as that which he carries on in the home, in the neighborhood or in the playground. وقد اتضح لنا بعد أرض هذه الأغراض الفلسفية من التربية أنه نشأ في كل عصر مفكرون مصلحون لم تردهم الأغراض العملية السائدة في عصرهم فحاولوا تغييرها وأعلنوا رأيهم فيها ومن هؤلاء المفكرين المصلحين من نجح في التأثير على اتجاهات التربية وأهدافها في عصره ومنهم من لم تخرج آراءه عن حيز الفلسفة ومنذ بستالوزي أهدت التربية اتجاها تطبيقيا وصار المفكرون من المربين يعمدون إلى تطبيق نظرياتهم وآرائهم وقد وجدت التربية في أمريكا ميدانا متسعا للتجربة ونشأت مدارس تربوية كثيرة من أهمها مدرسة جنديوي ومن كل ما تقدم من آراء في التربية وأهدافها نستطيع أن نستخلص أن التربية عملية تغيير أو تكييف ونمو مستمر في الفرد وأنها تعمل دائما على إيجاد التوازن بينه وبين البيئة التي يعيش فيها فهي إذن تغيير يقوم الفرد ويعيده لمكانه في المجتمع في كل لحظة من لحظات حياته وفي هذا نفهم معنى ما يقال من أن للتربية وظيفتين أو غرضين الأولى وظيفة الفردية والثاني وظيفة الاجتماعية فالفردية هي مساعدة الفرد لينمو نموا صحيحا كاملا بحسب قواه الطبيعية والاجتماعية هي جعل هذا النمو بحيث يجعل الفرد قدوا صالحا في المجتمع الذي يعيش فيه وهذا ما قصده جنديوي بقوله
The educational process has two sides, one psychological and one sociological, and neither can be subordinate to the other or neglected without every research following. وبعد فقد أردنا الآن الأغراض التربية الفلسفية في العصور المختلفة منذ فلسفة اليونان إلى فلسفة القرن العشرين. وقد صار اتجاه التربية الآن في العالم وهدفها هو إعداد الفرد إعدادا مناسبا لقواه ومواهبه حتى يصير عضوا صالحا في المجتمع. ولنقدم للقارئ الآن دراسة لبعض الأغراض التربية. موضوع الجديد: غرض وتحليل لبعض الأغراض التربية. إن الغرض من التربية هو الذي يحدد للمربي طريقة السير وضع النظام العام للتعليم واختيار مواده. فجدير بنا أن نعرض هنا باختصار الأغراض المختلفة التي دعا إليها بعض المربين وأن نحللها كي يتضح لنا السبيل. أولا، كسب الرزق. حقيقة أن التعليم قد يمكن الفرد من كسب رزقه، وربما كان الغرض فريق عظيم من الآباء من إرسال أبنائهم إلى المدارس أن يتزودوا من العلوم لما يستطيعون به أن يكسبوا الرزق ويشتغلوا بعمل ينتفعون به. وإن أظهر ما يميز هذا الغرض أنه محدود واضح، لكنه مادي محض، وآثاره عظيم في صرف الإنسان عن كثير من وجوه التهذيب والتربية العقلية. Spencer menjelaskan pandangannya tentang Hayatul Kamil, bahwa dalam kehidupan itu ada 5 fungsi yang dilakukan pendidikan dengan jalan membekali manusia dengan 5 macam pengetahuan. Di antaranya, 1. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan atau memelihara individu dan kesehatan individu. Yang kedua, pengetahuan yang diperlukan untuk mencari nafkah dan membuat individu mampu bertahan secara ekonomi. Yang ketiga, pengetahuan yang diperlukan tentang pendidikan keluarga. Yang keempat, pengetahuan yang diperlukan sebagai warga negara yang baik karena individu merupakan anggota dari suatu kelompok, maka ia memiliki hak-hak dan kewajiban terhadapnya. Yang kelima, pengetahuan yang memungkinkan penggunaan waktu luang yang bermanfaat. Berikut ini kritik yang ditujukan terhadap pemikiran atau pendapat Spencer. Yang pertama, Spencer mengarahkan perhatian besar pada pengetahuan murni dan mengajarkan sebagai instrumen yang valid untuk pendidikan dan pembentukan karakter atau akhlak. Dan kesalahannya atau kerugiannya, ia mengarahkan perhatiannya kepada aspek ilmu atau keilmuan murni dan mengabaikan aspek emosional atau aspek emosi dan naluri atau insting. Pengetahuan tentang kode-kode atau teori-teori kesehatan misalnya tidak selalu menjamin penerapan atau prakteknya. Yang kedua, Spencer berpendapat bahwa penyampaian bahan ajar itu disesuaikan dengan berdasarkan kepentingannya dari sisi kegunaannya bagi manusia dan pemenuhannya untuk tujuan pendidikan, yaitu dimulai dengan fisiologi, kesehatan, IPA, kimia, lalu sains dan seni praktis yang mengarahkan pada penghidupan atau bekerja atau mencari nafkah. Di sisi lain, muncul ilmu-ilmu sosial seperti sastra, ilmu tentang keindahan dan bahasa, dan pengaturan ini atau susunan ini terlihat masuk akal, namun tidak sejalan dengan tumbuh kembangnya anak dan kebutuhannya. Yang ketiga, Spencer mengorbankan hal yang luhur, yaitu budaya demi sesuatu yang dasar atau rendah, yaitu materi. Namun kritik ini tidaklah benar, karena Spencer tidak mengabaikan akan pendidikan budaya. Ia mempelajarinya di waktu luang. Yang keempat,
bahwasanya pengetahuan itu pada dasarnya bukanlah kekuatan dan sesungguhnya kekuatan itu ada pada penggunaannya. Inilah ia dianggap mengatakan pendidikan adalah persiapan untuk hidup, bukan hidup itu sendiri. Itu merupakan aspek kritik yang ditujukan untuk tujuan pendidikan dan metode pendidikan oleh Spencer. Kritik datang atau muncul menurut John Dewey, seorang guru dari Amerika yang terkenal. Ia berkata, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tetapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Ia berpendapat bahwa tarbiyah atau pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Setiap tahap perkembangan anak dan pendidikannya merupakan bagian kehidupan itu sendiri, maka maksud dan tujuan pendidikan bukanlah sesuatu yang ada di luar hal itu atau ekstern, melainkan masih bagian di dalamnya atau intern. Seorang anak diajari atau dilatih dengan pekerjaan dan pengalaman, dikembangkan bakatnya, kecenderungannya, dan kemampuannya, serta didukung aktivitasnya, dan di dunia inilah ia tinggal dan hidup. Dalam hal ini, pendidikan menurutnya adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, menyeru kepada orang-orang akan diperlakukannya sekolah sebagai bagian dari kehidupan yang artinya anak-anak akan melakukan apa yang diajarkan atau dilakukan di sekolah saat berada di lingkungan masyarakat. Rousseau merupakan orang yang terlebih dahulu datang sebelum John Dewey yang mengatakan bahwa pendidikan haruslah didasarkan pada kekuatan atau kemampuan dan kecenderungan alami anak. Anak tidak diharuskan membaca apa yang didiktekan. Anak memiliki insting, naluri, dan kecenderungan yang merupakan insentif baginya untuk melakukan banyak hal yang berbeda pada tahapan yang berbeda pula. Adapun sekolah-sekolah saat ini sedang menuju ke arah yang berlawanan dengan sifat anak. Mereka mengambil pengetahuan yang dikumpulkan atau yang dihimpun dari generasi sebelumnya, pengetahuan yang tidak terkait dengan perkembangan anak. Dan mereka juga memaksa anak untuk mencapainya, alih-alih membimbing mereka kepada suatu yang sesuai dengan minat dan pengetahuannya. John Dewey pun berkata, sekolah harus menggambarkan kehidupan yang nyata dan terkini bagi anak, sebagaimana yang ia lakukan di rumah, di lingkungan sekitar, ataupun di tempat bermain. Jadi mereka mencoba merubahnya dan menyatakan pendapat mereka terkait itu. Di antara para pemikir dan pembaharu tersebut, merupakan mereka yang berhasil memberi pengaruh terhadap arah dan tujuan pendidikan pada masanya. Dan beberapa di antaranya, mereka tidak menyimpang dari ranah filsafat. Sejak munculnya Pestalozzi, pendidikan telah mengambil arah yang diterapkan. Dan hal itu menjadikan para pemikir dari pendidik untuk menerapkan teori dan pandangan mereka dalam pendidikan. Adapun pendidikan di Amerika telah menemukan banyak bidang sebagai percobaan dan di kemudiannya banyak sekolah-sekolah pendidikan yang bermunculan. Dan di antaranya yang paling penting yaitu sekolah John Dewey. Dari setiap apa yang dikemukakan, dari ide dalam tarbiyah dan tujuan pendidikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya tarbiyah atau praktek tarbiyah amaliyah akan terus mengalami perubahan dan beradaptasi, dan juga perkembangan akan terus terjadi secara terus-menerus pada diri individu, dan hal itu akan terus berlanjut sampai ia menemukan keseimbangan di antaranya dan antara lingkungan tempat di mana ia hidup. Hal itu merupakan perubahan yang membuat individu untuk mempersiapkan posisinya dalam masyarakat di setiap saat dalam hidupnya. Dari sini kita dapat memahami makna dari apa yang dikatakan bahwa pendidikan mempunyai dua sisi, atau dua fungsi, atau dua tujuan.
yaitu fungsi individu dan sosial individualisme. Adapun fungsi individu membantu individu untuk tumbuh sehat sepenuhnya sesuai dengan kekuatan alaminya. Dan sosial individualisme adalah sintesis dari pertumbuhan ini sedemikian rupa, sehingga individu menjadi seorang anggota masyarakat yang baik di tempat di mana ia tinggal. Inilah yang dimaksud oleh John Dewey dengan mengatakan proses pendidikan memiliki dua sisi, satu sisi psikologis dan satu sosiologis, dan tidak ada yang dapat mendudukkan ke yang lain atau diabaikan tanpa mengikat akibat buruk. Selanjutnya, saat ini kami telah menyajikan tujuan filosofis pendidikan dari berbagai zaman, yaitu sejak zaman filosof Yunani sampai dengan abad ke-20. Arah pendidikan saat ini telah diterapkan di seluruh dunia, dan tujuannya adalah untuk mempersiapkan individu dengan pembekalan yang sesuai dengan kekuatan dan bakatnya, sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang baik. Dan kami menawarkan pada para pembaca saat ini untuk mempelajari sebagian dari tujuan pendidikan. Bab baru, tinjauan ulang dari tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan dapat menentukan jalan yang harus ditempuh oleh pendidik dan menetapkan sistem umum dalam mengajar dan memilih bahan ajar. Fakta bahwa pendidikan memungkinkan seseorang untuk memperoleh mata pencarian dan memungkinkan pencapaian tujuan dari sebagian besar orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang apa yang mereka dapat gunakan untuk mencari nafkah dan bekerja dengan pekerjaan yang bermanfaat bagi mereka.